Selanjutnya yang ditanyakan di teks adalah pemakan daging biasa adalah yang seperti apa gitu ya. Nah, ini kita bisa lihat nih, pemakan daging biasa adalah mereka yang mengonsumsi daging lebih dari 5 kali dalam seminggu. Perbedaannya adalah di frekuensinya ya, ada yang kurang dari 5 kali, ini salah. Lebih dari 5 kali ini sesuai. 5 kali pas, ini tidak sesuai. 8 kali, lebih dari 8 kali salah. Kurang dari 8 kali juga salah. Yang sesuai banget ya, lebih dari 5 kali nih. Nih. Jadi jawabannya adalah B. Soal nomor 5. Pada soal nomor 5, berdasarkan teks sponsor penyelenggaraan GIAS Semarang 2022 yang harus kita garis bawahi adalah sponsor penyelenggara GIAS di Semarang tahun 2022. Maka langkah selanjutnya adalah dengan membaca teks secara cepat dan tepat, sehingga kita dapat menemukan pada paragraf terakhir yang menyatakan bahwa penyelenggara GIAS Semarang 2022 didukung penuh para sponsor, antara lain Mandiri Tunas Finance sebagai official leasing partner, Grab dan juga Super. Sehingga jawaban paling tepat pada soal nomor 5 adalah poin A, Mandiri Tunas Finance. Pernyataan yang tepat berdasarkan teks tersebut adalah, berarti kita mencari pernyataan yang sesuai dengan teks ya. Kita baca dulu teksnya. Ekonomi keluarga atau rumah tangga di Indonesia banyak yang terpukul karena pandemi COVID-19, sehingga mereka harus berupaya keras untuk bertahan hidup, termasuk merelakan anak bekerja. Padahal hal ini melanggar hak anak. Upaya lainnya adalah bekerja pada pekerjaan beresiko tinggi, yaitu 7,4%, bekerja di pekerjaan ilegal 1,1%, dan mengirimkan anak kepada keluarga atau saudara 0,2%. Survei penilaian cepat dampak COVID-19 dan pengaruhnya terhadap anak Indonesia dilakukan pada tanggal 12 hingga 28 Mei 2020. Responden yang terlibat terdiri dari 900 rumah tangga, 943 anak, dan 15 informan kunci dari 251 desa dan 35 kabupaten atau kota di 9 provinsi. Nah, sekarang kita langsung lihat aja ke opsinya, kita eliminasi satu persatu. Mulai dari yang A, survei penilaian cepat dampak COVID-19 dan pengaruhnya terhadap anak dilakukan pada tanggal 21 hingga 28 Mei 2020, sementara di teks itu 12 hingga 28 Mei, berarti bukan ya. Kemudian yang B, responden yang terlibat adalah 1.900 rumah tangga. Di sini 900 rumah tangga, berarti bukan. Kemudian yang C, ekonomi keluarga atau rumah tangga di Indonesia banyak yang terpukul akibat pandemi COVID-19. Kita coba lihat di paragraf pertama, ekonomi keluarga atau rumah tangga di Indonesia banyak yang terpukul karena pandemi COVID-19. Coba kita lihat sama ya, kita tandai dulu. Kemudian yang D, upaya lainnya adalah bekerja pada pekerjaan beresiko 74%. Ini aja udah nggak sesuai ya, 7,4%. Kemudian pekerjaan ilegal 11%, ini juga kurang tepat. Dan mengirimkan anak kepada saudara atau keluarga 2%, ini kurang tepat, berarti bukan ya. Kemudian yang E, survei penilaian cepat dampak COVID-19 dan pengaruhnya terhadap anak Indonesia dilakukan di 10 provinsi di Indonesia. Sementara di sini tuh 9 provinsi di Indonesia, berarti bukan. Kalau kayak gitu, pernyataan yang sesuai adalah opsi yang mana? Opsi yang C, ekonomi keluarga atau rumah tangga di Indonesia banyak yang terpukul pandemi COVID-19. Berikutnya untuk soal nomor 20 ya ini. Soal nomor 20 ini ada pilihan ganda kompleks lagi. Nih, pernyataan A, B, C, D, dan E. Untuk pernyataan pilihan ganda kompleks yang ini, yang ditanyakan adalah pernyataan yang sesuai dengan teks ya. Oke, kita lihat untuk opsi A.
Istilah penyakit tropis pada awalnya diajukan untuk kondisi Indonesia. Nah, kita lihat yang pertamanya. Sini. Tidak disebutkan ya di sini. Penyakit di daerah tropis dan subtropis. Istilah penyakit tropis dinisbahkan sebagai penyakit yang beriklim. Lalu di sini sebagian penyakit ini dianggap sebagai penyakit kuno karena telah ada sejak zaman dahulu. Lalu di sini penyakit tropis justru dikenalkan oleh peneliti dari Barat, Eropa, dan Amerika. Lalu di sini disebutkan lagi di mana keadaan wilayahnya jauh berbeda dengan Indonesia. Jadi di sini justru penyakit tropis ini berbeda jauh dengan wilayah di Indonesia gitu ya. Artinya untuk opsi A ini opsi yang salah. Karena berbeda jauh dengan kondisi Indonesia. Lalu pada pernyataan B, penyakit tropis terjadi akibat kondisi baik di wilayah yang dijangkit. Nah, ini pun tidak disebutkan di dalam teks ya, justru disebutkan di dalam teks ini disebutkan bahwa di sini cara hidup, istilah ini sebenarnya memiliki konotasi negatif berhubungan dengan cara hidup yang tidak sehat, nutrisi buruk, dan penyakit menular. Jadi di sini untuk opsi B ini adalah opsi yang salah. Karena bukan kondisi baik gitu ya. Lalu kita lihat untuk pernyataan yang C. Penyakit tropis tidak hanya ditemukan pada wilayah yang beriklim tropis. Oke, kita bisa lihat di sini bahwa dari teks juga dijelaskan daerah yang beriklim subtropis juga, bukan hanya tropis gitu ya. Jadi benar bahwa tidak hanya ditemukan pada wilayah yang beriklim tropis dan juga subtropis. Jadi untuk pernyataan C adalah pernyataan yang benar. Lalu kita lihat pernyataan D. Orang tidak mengikuti konotasi negatif istilah penyakit tropis. Kita lihat pada teks. Justru sebenarnya istilah ini memiliki konotasi negatif. Jadi di sini pernyataan yang D adalah pernyataan yang salah karena sebenarnya memiliki konotasi yang negatif ya. Lalu pada pernyataan E, hasil penelitian penyakit tropis telah mengubah kondisi penyakit tropis saat ini. Itu adalah opsi yang benar sesuai dengan ide pokok yang sebelumnya kita bahas ya. Jadi untuk opsi E adalah opsi yang benar. Jadi untuk soal pilihan ganda kompleks yang nomor 20 ini, ada pernyataan yang sesuai, itu berjumlah 2, yaitu pada opsi C dan opsi E. Dan pernyataan tidak sesuainya, itu berjumlah 3, yaitu pernyataan pada A, B, dan D. Di sini ada pertanyaan, makna dari kata perebusan global adalah, jawaban yang tepat adalah yang B ya, yaitu istilah yang dipakai untuk menggambarkan terjadinya kenaikan suhu bumi secara global. Ini sesuai dengan pernyataan yang ada pada kalimat 12 ya. Di sini
Perebusan global adalah istilah yang dipakai untuk menggambarkan terjadinya kenaikan suhu secara global. Jadi jawabannya yang B. Soal berikutnya itu masih dengan teks yang sama mengenai manfaat buah naga. Namun pertanyaannya berbeda. Pertanyaan pada soal ini adalah berdasarkan teks, jika ada seorang ibu hamil bernama Yuli, ia memiliki masalah pada rambut dan kulitnya. Dokter juga mengatakan bahwa perkembangan otak pada janinnya lambat, namun ia tidak mengalami anemia. Menurutmu, apakah Yuli boleh memakan buah naga? Kita bahas lagi ya tentang teksnya. Bahwa buah naga ini bisa nih, selama berabad-abad, kita lihat pada teks, selama berabad-abad, para wanita telah menggunakan buah naga, telah menggunakan buah ini tidak hanya untuk merawat masalah kecantikan kulit dan rambut. Dan wanita hamil sekalipun dapat mengambil banyak manfaat dari buah super ini. Tadi kita lihat dulu bahwa Yulia itu memiliki masalah pada rambut dan kulitnya. Berarti cocok ya, buah naga itu bermanfaat buat rambut dan kulit. Bisa dimakan oleh Yuli. Lalu, mempunyai masalah perkembangan pada otak janinnya yang lambat. Di sini juga dikatakan bahwa buah naga itu mengandung asam folat. Yang penting untuk mendukung perkembangan otak janin. Tadi masalahnya yaitu pada otaknya, pada otak janin. Ini juga bisa untuk otak janin. Namun katanya, namun ia tidak mengalami anemia. Tadi kan anemia itu kebanyakan diterita oleh ibu hamil, namun ia tidak mengalami anemia. Berarti ya tidak masalah ya kalau misalnya ia tidak mengalami anemia, karena ada masalah-masalah lain yang ia derita, baik pada dirinya dan pada janin. Tadi masalah kulit, rambut, dan otak janin di sini. Berarti ada 3 masalah dalam Yulia. Kita lihat opsinya. Yulia sangat disarankan makan buah naga. Ya, betul ya. Karena tadi ada masalah yang kompleks. Dan ketiga masalah ini dapat diatasi dengan buah naga. Mengonsumsi buah naga. Opsi B, Yuli tidak boleh makan buah naga. Ini salah ya, karena buah naga sangat dianjurkan untuk Yuli. Yang C, Yuli dapat memakan buah naga seminggu sekali. Ini pun kurang tepat, karena dalam teks tidak ada aturan berapa kali dalam seminggu memakan buah naga itu. Yang C, Yuli dapat memakan buah naga ketika sudah melahirkan. Ini juga tidak tepat, karena tadi buah naga bisa dikonsumsi oleh wanita hamil. Yang paling tepat adalah yang A. Nah, untuk soal selanjutnya, berdasarkan teks, topik apa yang sesuai dengan paragraf ke-1? Pilihan jawaban yang A, cara memakan makanan mentah. Nah, ini salah karena ini tidak ada pembahasannya di paragraf ke-1. Kemudian pilihan jawaban yang B, cara menjaga kehigienisan makanan agar dapat dikonsumsi mentah. Nah, ini juga salah karena tidak ada pembahasannya di paragraf ke-1. Kemudian pilihan jawaban yang C, kelompok makanan yang bahaya bagi tubuh jika dikonsumsi mentah. Nah, ini juga salah. Kemudian pilihan jawaban yang C, kelompok makanan yang berbahaya bagi tubuh jika dikonsumsi mentah. Nah, ini juga salah karena di dalam teks yang disebutkan itu bukan kelompok makanannya, melainkan kelompok orangnya yang tidak
disarankan untuk memakan makanan yang mentah, yaitu seperti ibu hamil, kemudian anak kecil, dan lansia. Kemudian pilihan jawaban yang D, kelompok makanan yang memiliki dampak positif bagi kesehatan jika dikonsumsi mentah. Nah, ini juga salah karena tidak disebutkan kelompok makanannya. Di sini hanya disebutkan, pokoknya kalau mengonsumsi makanan mentah, itu dinilai lebih segar dan dapat menjaga nutrisi asli yang dikandung makanan. Kemudian pilihan jawaban yang E, kelompok orang yang tidak disarankan mengonsumsi makanan mentah. Nah, ini betul karena yang disebutkan di dalam teks adalah kelompok orangnya. Berarti untuk soal ini jawaban yang betul adalah E. Baik, selanjutnya ada soal disuguhkan sebuah artikel yang berjudul Pertamina jaga temuan hulu migas terbaru pakai teknologi terpanjang se-Asia Afrika. Oke, kalau artikel sudah pasti panjang, maka dari itu kita harus baca dulu pertanyaannya. Pertanyaannya adalah, apa tujuan dari pemanfaatan teknologi 2G seismic broadband, teknologi 2D fibrosing acquisition, SIDO 3D seismic reprocessing, survey EFTG atau full tensor G-radiometry. Yang pertama, yang harus kita cari adalah kata-kata ini nih. Karena ditanyakan dari apa tujuannya dari pemanfaatan, berarti yang harus kita cari itu adalah kata-kata ini. Teknologi 2G seismic broadband hingga full tensor G-radiometry. Dari situ sampai sini. Nih. Nah, itu dia yang harus kita cari. Hanya ini saja ya. Coba kita temukan dulu di teksnya ya. Yang pertama ini di sini. Coba, apakah ada? Tadi teknologi 2D ya. Seismic broadband. Di bacaan yang pertama nggak ada ya. Coba kita ke yang selanjutnya. Apakah kalian menemukan? Oke, di sini saya sudah menemukan nih. Ini dia. Coba kalian fokus pada paragraf yang ini. Baca dulu. Selain itu, pemanfaatan teknologi 2D fibrosis silahkan. Nih, katanya teknologi ini baru pertama kali digunakan di Indonesia. Di sini tidak ada ya, di paragraf ini tidak ada mengungkapkan tentang tujuannya. Oke, kalau di paragraf ini tidak ada, coba kita lihat paragraf yang bawahnya. Yang ini, paragraf bawah. Kami akan terus menggali potensi eksplorasi. Nah, yang itu coba baca. Nah, di sini ada kata-kata agar dapat menjaga keberlangsungan hulu migas nasional. Di sini
dia akan terus berusaha atau kami akan terus berusaha dengan menggali eksplorasi dan meningkatkan capaian temuan agar, nah ada kata-kata agar dapat. Di sini agar itu sama seperti tujuan, mengungkapkan sebuah tujuan. Berarti di sini sudah jelas ya, di sini ada kata-kata agar dapat menjaga keberlangsungan hulu migas nasional. Diingat-ingat dan kita lihat di opsinya, kalau ada yang mirip seperti ini, berarti itu yang betulnya. Ini dia. Kita lihat yang A. Ajang kompetensi nasional. Tadi tujuannya bukan untuk berkompetensi ya, berkompetisi. Berarti yang ini salah. Nah, yang B, supaya dapat menjaga keberlangsungan hulu migas nasional. Betul ya? Kalau tadi kata-katanya agar, kali ini pada pernyataan B diganti dengan supaya. Nah, itu sama aja sinonim kata. Ini betul, tapi kita lihat dulu opsi C dan D. Yang C, penerapan aspek environment, social and governance. Ini ESG, itu salah juga ya. Dan yang D-nya adalah supaya strategi new venture dan strategi partnership atau kemitraan terus berjalan. Dia juga tidak berbicara tentang itu. Berarti yang betul adalah opsi B. Hai semuanya, oke di sini kita punya pertanyaan berikut adalah informasi yang sesuai dengan bacaan kecuali, berarti informasi yang salah ya. Kita lihat opsinya terlebih dahulu. Istilah damar seringkali dilihat mirip dengan getah. Nah ini ada nih di sini. Jadi yang ini otomatis benar. Pohon damar merupakan tumbuhan yang rimbun sehingga memiliki dahan dan batang yang bercabang. Nah ini kita lihat di sini katanya pohon damar ini batangnya lurus, sehingga kalau lurus berarti tidak bercabang ya, dengan bentuk silindris nih. Jadi berarti ini salah. Oke, kemungkinan B ya jawabannya. Kita lihat pohon damar memiliki buah. Nah ini ada nih buah pohon damar. Oke, berarti ini benar. Bunga jantan dan betina pada pohon damar terpisah. Nah ini juga benar ya di sini nih informasinya. Oke, lanjut opsi E, kayu dari pohon damar seringkali dijual. Nah, iya ini biasanya memang dijual ya, seringkali dijual atau diperdagangkan, sama aja ya ini maksudnya. Jadi jawaban yang tepat adalah B. Di sini pernyataannya adalah seorang penumpang yang berprofesi sebagai dokter dinilai capable untuk membantu penumpang lain saat dalam kondisi darurat. Nah, kita lihat ya. Di teks ini sesuai sama yang ini. Ya. Artinya pernyataannya sesuai dengan teks. Jadi pernyataannya benar.